semuanya, kembali lagi di Resmi Channel bersama saya Apoteker Ami. Kali ini kita akan berkenalan dengan profesi apoteker. Sebelum menonton video ini, saya mengajak teman-teman semua untuk subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Kali ini kita akan berkenalan dengan profesi apoteker. Sebelumnya, apa yang ada di pikiranmu apabila seorang mengatakan tentang apoteker? Mungkin kebanyakan orang akan berpikiran apoteker itu tukang obat, penjual obat, atau orang yang bekerja di apotik. Sebenarnya, cakupan apoteker lebih dari itu. Profesi apoteker cenderung kurang terkenal dibandingkan dengan profesi-profesi kesehatan lainnya, seperti dokter, perawat, bidan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, mari kita mengenal lebih jauh tentang profesi apoteker. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu pengertian apoteker. Nah, pengertian apoteker menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Untuk menjadi seorang apoteker, seseorang harus menempuh kuliah S1 jurusan farmasi selama kurang lebih 4 tahun, kemudian melanjutkan kuliah jurusan profesi apoteker selama lebih kurang 2 semester. Lalu mengikuti ujian kompetensi apoteker Indonesia dan setelah lulus ujian kompetensi apoteker Indonesia, mengikuti sumpah jabatan apoteker. Dalam menjalankan profesinya, apoteker seperti halnya dokter mempunyai jas profesi. Nah, jas profesi apoteker itu berwarna putih gading atau putih tulang, seperti yang saya pakai sekarang ini. Di mana saja kita bisa menjumpai apoteker? Apoteker perannya sangat luas dan sangat penting berkaitan dengan obat. Kalau diibaratkan seperti dari hulu ke hilir. Peran apoteker mulai dari penelitian dan pengembangan terhadap obat hingga obat tersebut sampai di tangan pasien dan memberikan efek. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, dari penelitian dan pengembangan obat yang saya sebutkan tadi atau disebut juga dengan R&D, apoteker dapat bekerja di lembaga-lembaga penelitian atau industri farmasi. Di industri farmasi, apoteker juga berperan dalam produksi obat. Ada 3 peran penting apoteker di industri farmasi, yakni pengendalian mutu, pemastian mutu, serta produksi obat. Kita lanjut di bidang distribusi obat. Obat yang tadinya diproduksi oleh industri farmasi, selanjutnya akan didistribusikan oleh PBF atau pedagang besar farmasi. Peran apoteker di bidang distribusi obat adalah menjamin pendistribusian obat sesuai dengan CDOB atau cara distribusi obat yang baik dan benar agar kualitas obat tetap terjaga. Contohnya, ada obat tertentu yang perlu perhatian khusus untuk penyimpanannya, seperti obat insulin yang digunakan oleh pasien diabetes mellitus dan juga vaksin. Nah, obat ini harus dijaga penyimpanannya dalam suhu tertentu agar kualitasnya tetap terjaga. Selanjutnya, apoteker juga bekerja di bidang pelayanan farmasi klinis di fasilitas-fasilitas kesehatan. Fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut meliputi puskesmas, rumah sakit, dan juga apotek. Nah, peran apoteker di fasilitas kesehatan ini meliputi pelayanan klinis dan juga manajerial. Di pelayanan klinis, apoteker tidak hanya menerima resep dan menyerahkan obat, tetapi juga melakukan pelayanan informasi obat, melakukan penelusuran riwayat penggunaan obat, melakukan konseling, melakukan pemantauan terapi obat, melakukan monitoring efek samping obat, melakukan evaluasi penggunaan obat, dan lain sebagainya. Di dalam pelayanan, profesi apoteker juga bekerja sama atau berkolaborasi dengan profesi-profesi kesehatan lainnya, seperti dokter,
perawat, ahli gizi, dan lain-lain. Selain pelayanan farmasi klinis, apoteker juga bekerja di bidang manajerial, yakni dalam mengelola ketersediaan stok obat. Nah, selain yang tadi saya sebutkan, apoteker juga dapat bekerja di pemerintahan. Di Kementerian Kesehatan, apoteker bekerja menyusun regulasi farmasi. Di BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan, apoteker bekerja mengawasi obat yang beredar di pasaran. Nah, ternyata begitu kompleks dan luas sekali ya peran apoteker di berbagai sektor. Saya harap dengan video ini kamu bisa mengenal lebih jauh tentang apoteker sehingga apoteker bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.